Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuliasari, NIM 191030115, kelas 4B5 Fisioterapi, Universitas Aisyah, Yogyakarta. Baiklah, pada video praktikum modul tumbuh kembang trauma, yaitu saya akan membahas mengenai fraktur pada anak. Dosen pengampunya Ibu Asyahara Naila. Nah, untuk penanganan pada fraktur anak ini sebelumnya kita harus melakukan pemeriksaan objektif dan pemeriksaan subjektif. Nah, untuk pemeriksaan subjektif itu kita harus menanyakan atau asesmen kepada pasien mengenai identitas pasien, gejala yang peringan, gejala yang berberat, kemudian faktor sosialnya juga. Kemudian kita juga harus melakukan pemeriksaan objektif atau pemeriksaan vital sign seperti tekanan darah, denyut jantung, denyut nadi, kemudian pernapasan, dan juga berat badan dan tinggi badannya. Nah, untuk melakukan pemeriksaan kita membutuhkan midline, itu kayak meteran. Ini berfungsi untuk mengukur odem yang dialami oleh si anak. Kita harus membedakan antara tangan yang kanan dengan yang kiri itu berapa perbedaan sentimeternya. Untuk pengukuran odem ini titik ukurnya yaitu pada bagian tengah sisi lengan atas dan bagian tengah sisi lengan bawahnya. Kita membedakan antara yang kanan dan kiri apakah ada perbedaan atau tidak. Kita juga membutuhkan hammer. Hammer ini berfungsi untuk mengukur sensibilitas pada si anak. Kita harus membedakan antara yang kanan dengan kiri, apakah anak tersebut mengalami gangguan sensibilitasnya. Selanjutnya itu kita membutuhkan VAS atau Visual Analog Scale. Ini berfungsi untuk mengukur derajat nyerinya. Nah, untuk pengukuran derajat nyeri ini dibagi menjadi 3, yaitu nyeri diam, nyeri gerak, dan nyeri tekan. Nah, nanti kita memeriksanya itu kita akan memberikan kalau nyeri diam, kita diam bagaimana ekspresi anaknya dalam nyerinya tersebut. Kemudian untuk yang nyeri geraknya, kita akan memberikan gerakan kepada anak, terus kemudian kita lihat ekspresi yang dialami oleh anaknya tersebut. Nah, untuk nyeri tekan, kita berikan tekanan kepada anak tersebut dan kita lihat seberapa nyeri yang dialami oleh anaknya tersebut. Nah, selanjutnya kita membutuhkan goniometer, yaitu untuk mengukur ROM dari lingkup gerak sendinya. Nah, pada fase hematoma kita bisa memberikan intervensi, yaitu masas pada telapak tangan dan punggung tangannya, kemudian juga pada bagian lengannya. Tujuan dari masas sendiri yaitu untuk memperlancar peredaran darahnya. Nah, untuk masas pada bagian lengannya atau bagian frakturnya itu kita dapat melakukan masas di bagian pinggir-pinggirnya. Misalkan masas frakturnya di bagian tengah, kita bisa melakukan masas di bagian pinggir-pinggirnya untuk memperlancar aliran darahnya supaya lukanya itu cepat sembuh. Selanjutnya kita dapat memberikan pumping exercise, yaitu dapat membantu untuk mengurangi bengkak dan nyerinya. Jika pasien atau si anak dapat melakukannya gerakan sendiri atau gerakan aktif, itu akan lebih baik. Dan jika tidak dapat melakukan sendiri, dapat kita bantu.
dilakukan 2-8 kali dan tidak boleh lebih dari 16 kali. Jika dapat melakukan gerakan aktif, maka kita dapat memberikan isometric contraction dan memberikan latihan gerakan seperti palmar, dorsal, ulnar deviasi, radial deviasi, fleksi ekstensi shoulder, abduksi, aduksi. Nah, pada fase inflamasi kita dapat memberikan isometrik kontraksi dan melatih aktivitas fungsionalnya. Kemudian pada fase proliferasi kita dapat memberikan active exercise, yaitu sesuai dengan gerak persendian. Kemudian kita beri tahanan minimalnya. Kemudian kita juga dapat melatih aktivitas fungsionalnya seperti makan, minum, bermain, mengambil barang dengan. Nah, pada fase proliferasi ini kita juga dapat memberikan isometrik kontraksi. Selanjutnya itu pada fase remodeling itu kita akan memberikan tekanan maksimal menggunakan bandage dan kemudian kita sanggam menggunakan mitela agar tangannya tidak bergerak kemana-mana agar cepat sembuh. Nah, pada fraktur yang terjadi pada kaki itu kita dapat memberikan latihan mobilisasi terhadap latihan jalan menggunakan alat bantu. Pada hematoma itu kakinya harus digantung. Kemudian pada fase proliferasi itu kakinya boleh menempel tetapi tidak boleh menumpuk. Kemudian pada fase klasifikasi itu boleh menempel tetapi sedikit. Kemudian di fase remodeling itu kita dapat menumpuk secara full dan sampai melepas alat bantu yang digunakan.